Siang berganti, menutup hari dengan sejuta cerita yang beragam dan kini malam berkuasa. Alunan musik terdengar menggema, menelisik indera pendengaran dan menghanyutkan setiap jiwa yang tengah terlena dalam gemerlapnya dunia malam. Sudah berapa gelas ia tegak minuman haram itu, entah apa yang dia cari hingga lebih kerap menghabiskan waktu di tempat seperti ini. Ya, begitulah cara Mikhail Abersio, putra sulung Ibrahim Megantara itu menjalani hidup. Kekecewaan lantaran pengkhianatan cinta membuatnya berubah 180 derajat hingga sang mama angkat tangan. Menjelang 28 tahun usianya, bukannya semakin bijaksana, Mikhail justru semakin menggila. Sudah berbagai cara Kanaya lakukan, perjodohan yang sempat dianggap sebagai jalan keluar nyatanya justru menggoreskan malu lantaran Mikhail kabur seenak dengkul di hari pertunangannya. Saat ini klub malam menjadi tempat favorit Mikhail, dan Kanaya hanya bisa berdoa putranya pulang dalam keadaan utuh, itu saja. Come on, kita kesini bukan cuma untuk mabuk, Hail. Kau saja, jangan ganggu aku. Edgard membuang napas kasar, dua wanita sudah berada di sisinya dan tidak mungkin Edgard meminta salah satunya keluar. Dia membayar keduanya di awal cukup mahal dan semua itu dia berikan cuma-cuma untuk Mikhail. Yakin? Tidak ingin bersenang-senang bersama mereka, Hail? Tanya Edgard menarik sudut bibir. Hal yang paling tidak bisa dipercaya di dunia adalah penolakan Mikhail tentang surga dunia. Jawabnya singkat, padat dan sama sekali tidak jelas. Pria itu memang terlihat tak peduli dan memilih sibuk sendiri, menjadikan minuman keras sebagai temannya sudah dia jalani sejak beberapa tahun terakhir. Mengenal Edgard di titik terendahnya 3 tahun lalu membuat Mikhail mantap memilih jalan bahagia seperti yang Edgard jalani. Pengkhianatan, kekecewaan dan sakit yang dia rasakan merubah Mikhail sepenuhnya. Susah payah Kanaya dan Ibra mendidiknya, nyatanya pria itu patah usai melihat kekasihnya bercinta bersama seorang pria yang tak lain sahabatnya sendiri. Kesetiaan yang ia agungkan, bahkan hati Mikhail yang lembut hilang begitu saja. Terlalu peduli dengan kebahagiaan orang lain membuatnya lupa cara membahagiakan diri sendiri hingga diinjak semudah itu. Sejak saat itu, Mikhail benar-benar tidak percaya cinta dan menganggap semua wanita itu murah dan tak lebih sebagai hiburan. Terlalu banyak, kamu sudah mabuk, Hail. Jemari lentiknya menahan tangan pria itu dan menatap wajah Mikhail yang begitu sempurna di matanya. Hail, kamu berani memanggilku Hail? Mikhail tertawa sumbang, matanya yang sudah memerah namun masih menyadari jika wanita yang tadinya ada di sisi Edgard kini berpindah kepadanya. Memang namamu kan? Lalu aku harus memanggil apa? Dia mulai berani dan tertantang untuk melakukan hal lebih. Jemarinya bermain di dada bidang Mikhail dan jantungnya berdegup kencang kala senyum itu nyata Mikhail berikan untuknya. Hani mungkin, jawabnya tertawa kecil. Kepala Mikhail sudah terasa pusing namun sentuhan kecil wanita itu tak dapat dia tolak. Hani. Sebagai wanita jelas saja dia memiliki naluri yang sama. Sejak tadi matanya sudah dibuat jatuh cinta kepada salah satu tamunya ini. Dia tidak menjawab, pria itu hanya diam dan menatap wajah wanita itu lekat-lekat. Mata yang memerah dan aroma alkohol yang menyeruak bukan pemandangan asing bagi wanita itu, akan tetapi mendapati tamu yang seperti ini rasanya baru pertama kali. Hahaha, aku kurang apa sebenarnya? Aku berkali-kali lipat lebih baik darinya, apa matamu tidak berfungsi lagi, sayang? Racau Mikhail kemudian menahan jemari lentik yang hendak membuka kancing kemejanya. Wanita itu mengerutkan dahi, sepertinya yang Mikhail maksud bukan dirinya melainkan wanita lain yang ada dalam pikirannya. Pria itu beranjak pergi dan mendorong kasar tubuh wanita itu.
Benar-benar tidak bisa ditebak dan jika sudah begini terpaksa Edgard juga harus ikut karena jika dibiarkan pergi sendiri, Mikhail bisa saja menyebabkan orang lain mati sia-sia. Mikhail tunggu. Ace, benar-benar merepotkan manusia itu. Hal seperti ini kerap terjadi, dan sebagai orang yang dimintai pertanggungjawaban dari Ibra, Edgard terpaksa merangkap jadi bodyguard karena takut pria itu kembali menjadikan jalanan sebagai pelampiasan amarah. Hidup Mikhail memang tak lepas dari masalah, bahkan Kanaya sangat membenci malam tiba karena menurutnya Mikhail akan berubah ketika sinar mentari telah berganti. Meski demikian sebagai putra pertama, Mikhail tidak melupakan tanggung jawab dan selalu berhasil membuat sang papa merasa bangga dengan pencapaiannya. Lupakan, Hail. Wanita bukan dirinya saya, lebih baik kau putuskan saja, ku tak mau batinmu tersiksa. Niat serius tapi yang terjadi pada Mikhail justru mengingatkannya pada sebuah lagu band legendaris yang karyanya masih dikenal hingga saat ini. "Ceka, aku sedang tidak butuh hiburan, Edgard," gerutu Mikhail kesal, pria itu seakan tengah mengejek keterpurukannya. "Siapa yang menghibur? Aku serius. Selama ini selalu terpuruk dengan alasan yang itu-itu saja. Sampai kapan kau akan bertahan luka? Jangan sok bijak. Buaya sepertimu mana paham perihal hati." Dia sedang mendeskripsikan diri sendiri, tanpa sadar bahwa sejak 2 tahun terakhir dia juga sama seperti Edgard. Di bawah-bawah hati. Sekarang aku tanya, kau tidur dengan banyak wanita itu pakai hati? Tidak kan? Buaya teriak buaya. Terserah, Mikhail enggan berdebat malam ini. Dia sudah pusing dan berhadapan dengan Edgard membuatnya semakin pusing. Pria itu memilih bersandar dan bersedekap dada, mencari posisi nyamannya. Cinta tak selamanya indah. Jangan terlalu berlebihan dalam mencintai sesuatu karena nanti sakitnya juga berlebih. Edgard masih memberikan kata mutiaranya meski pria di sampingnya sudah tak lagi bersuara. Entah tidur atau sengaja mengabaikannya, yang jelas Edgard ingin mengungkapkan fakta itu. "Kau turun di sini saja, Hail," ucap Edgard menepuk pelan pundak Mikhail yang sejak tadi bersandar dengan mata terpejam di sebelahnya. Kenapa begitu? Kita di mana memang?" tanya Mikhail menatap sekeliling dengan kepala yang terasa sedikit pening. "Rumahmu, sana turun. Aku ada keperluan mendesak." Edgard kian panik lantaran Mikhail tak juga bergerak sementara jantung pria itu seakan hendak lari dari tempatnya. "Ceka, dasar tak punya hati, kau tega membiarkan aku jalan kaki ke sana?" tanya Mikhail menunjuk rumahnya, melewati gerbang utama dengan berjalan kaki terasa begitu berat bagi Mikhail. "Aku ada urusan lain, Hail." Edgard bahkan mendorong pundak Mikhail demi bisa lepas dari jerat amarah Kanaya, nyonya besar keluarga Megantara. Iya. Menyesal aku ikut mobil bututmu ini, umpatnya kemudian berlalu keluar tanpa mengucapkan apa-apa. Berak. Memang dasar tidak tahu terima kasih, Edgard menggeleng pelan kala pintu mobilnya kembali dibanting sekuat tenaga oleh Mikhail. Mobil semahal itu seakan tak ada harga dirinya di mata putra Ibrahim Megantara yang terkenal dengan keramahannya. "Dasar sinting. Semoga harimu Senin semua, Mikhail." Edgard mengeluarkan sumpah serapahnya pada pria yang kini tengah berjalan dengan langkah tak seimbang sembari sesekali memijat kepalanya. Bukan dia jahat malam ini, akan tetapi amarah Kanaya 2 malam yang lalu masih menjadi hal yang Edgard takuti. Deru mobil terdengar kian menjauh, langkah Mikhail semakin dekat menuju pintu utama. Setelah menepis bantuan penjaga rumah yang ingin membantunya berjalan dengan baik, kini dia benar-benar terhuyung dan menabrak tanaman hias Kanaya hingga tak beraturan. "Asyah, siapa yang meletakkan benda sialan ini di sini?"
Teriakannya cukup untuk membangunkan tetangga sebelah, kepalanya membentur lantai sementara kakinya masuk ke salah satu pot bunga yang ada di sana. Sekian detik kemudian, masih dengan matanya yang terpejam Mikhail mendengar derap langkah menghampirinya. Sudah dipastikan itu adalah Kanaya, langkahnya terdengar cepat disertai suara melengking sang mama membuat telinganya sedikit sakit. Bagus. Kamu mabuk lagi? Gemas sekali rasanya, Kanaya menarik telinga Mikhail hingga wajahnya memerah. Aroma alkohol menyeruak dan amat mengganggu penciuman Kanaya, mendapati putranya hampir begini setiap hari sebenarnya dia lelah. Aregegegeheh. Sakit, Mam. Lepaskan aku. Au, Papa. Jerit Mikhail berusaha melepaskan tangan Kanaya, meski sudah terbiasa tapi jeweran sang mama memang luar biasa menyiksa. Kamu lupa kemarin mama bilang apa, Mikhail? Hah? Bentak Kanaya menarik rambut putranya tanpa ampun. Memiliki putra 28 tahun tapi masih harus diperlakukan seperti anak 8 tahun adalah nikmat Tuhan yang paling luar biasa bagi Kanaya. Sayang udah, jangan begitu. Biarkan Mikhail bangun dulu, kasihan. Beruntung saja Ibra datang lebih cepat, jika tidak mungkin rambut Mikhail bisa rontok saat itu juga. Daddy. I need you, help me, please. Memang hanya Ibra yang bisa menyelamatkannya dari kemarahan Kanaya, sang mama. Ibra membantu putranya berdiri dan mengantarnya ke kamar tidur agar pria itu bisa beristirahat dengan baik. Walau dari lubuk hatinya ada sedikit kemarahan pada Mikhail yang lebih suka minuman keras daripada meminta saran darinya. Maas, kamu tuh ya. Lihat, dia jadi begini karena kamu manjain. Tentang Mikhail mereka memang sedikit berbeda pendapat, Ibra memahami Mikhail sebagai sesama pria. Dia ingin Mikhail bebas menemukan kebahagiaannya sebagaimana dia dahulu. Akan tetapi bagi Kanaya bebas bukan berarti seluruhnya bisa diterima. Jangan marah-marah, nggak baik buat kesehatan kamu. Mikhail sudah dewasa, sayang, kamu tahu kan hal-hal semacam ini wajar dan Mas percaya putra kita bisa membatasi dirinya. Mencoba memberikan pengertian, karena menurut Ibra jadi Mikhail tidak semudah kelihatannya. Selalu, kamu memang akan terus membelanya. Sampai kapan kamu biarkan dia begini? Sampai nanti nyawa putra kita terancam karena efeknya? Gitu maksud kamu, Mas? Malam yang awalnya hanya tentang penantian, mendadak berubah panas lantaran Kanaya terbawa emosi. Sayang, nggak gitu maksudnya. Mikhail juga kenapa nggak paham perasaan mama? Kamu begini terus kalau mati muda gimana? Lahirin kamu tuh susah, Hail. Atau kamu mau coba punya anak biar tahu gimana hancurnya perasaan mama lihat kamu begini? Tatapan tajam Kanaya berpindah pada Mikhail yang kini sudah berbaring di tempat tidur tanpa rasa bersalah. Dia masih menatap sang mama dengan mata lelahnya, pertikaian kedua orang tua yang memperdebatkan hal itu sebenarnya sudah sangat biasa Mikhail dengar. Maaf, Ma. Mikhail cuma minum sedikit nggak sampai mabuk, tuturnya membela diri, sementara Kanaya lagi-lagi hanya bisa menghela napas kasar. Nggak mabuk kamu bilang? Kalau nggak mabuk, nggak mungkin kamu main terabas semua tanaman mama yang ada di depan. Sentak Kanaya berapi-api, jika dia terus begini Kanaya takut putra keduanya ikut-ikutan. Tapi itu salah Ratri yang mindahin tanaman mama. Dari dulu tempatnya di sana. Mata kamu aja yang pindah, ujar Kanaya memejamkan matanya. Mikhail tak lagi menjawab, dia sudah terpejam dan mendengkur halus. Kanaya menatap sendu putranya, dia kehilangan Mikhail yang dulunya manja dan selalu berusaha mengukir senyum di wajahnya. Maaf, Ma. Sementara biarkan aku menikmati dunia dengan caraku. Dia paham kekecewaan sang mama, hanya saja untuk kembali menjadi seseorang yang sempurna dia tidak bisa.
Malam tak tahu arah, siang berwibawa. Ya, begitulah kalimat yang paling pas untuk mendefinisikan Mikhail Abersio. Sempat membuat sang mama gila tadi malam, kini dia sudah begitu rapi dan menjalankan perannya. Semua karyawan menundukkan kepala sebagai tanda hormat kala pria itu memasuki lobi perusahaan. Kacamata hitam yang bertengger di hidung bangirnya menambah kadar ketampanan pria itu hingga membuat jiwa wanita-wanita di sana bergejolak seketika. Dasar manusia bodoh, sampai kapan mereka akan terus memujiku? Mikhail berseru dalam hati dan mulai merasa terusik dengan bisik-bisik karyawannya. Dia paling benci wanita yang kerap cari perhatian dan terlalu berlebihan dalam segala hal. Muak dengan pujian, selama ini mereka tergila-gila pada sosok Mikhail bahkan sejak Ibra mengumumkan dirinya sebagai penerus MN Group ketika umurnya menginjak 17 tahun. Diiringi Brian, asisten pribadi yang membantunya di dunia pekerjaan. Keduanya terlihat mencolok setiap harinya, walau sifat pemarah Mikhail cukup disegani akan tetapi ketampanannya tidak bisa luntur karena alasan itu. OS hit, Brian. Apa begitu terlihat? Tanya Mikhail ketika dia tiba di ruangannya, menyembunyikan lingkar mata yang menghitam akibat kurang tidur tadi malam ternyata cukup menyebalkan. Sedikit, tapi tidak mengurangi kadar ketampanan Anda. Brian menecebikkan bibirnya, sedikit heran dengan tingkah Mikhail yang berusaha tetap terlihat tampan padahal dia tidak suka pujian wanita-wanita yang di sekelilingnya. Cek, bukan itu maksudku. Sekalipun mataku pakai perban aku memang tetap tampan, tukasnya kemudian, padahal Brian sudah menjawab sebaik mungkin dan berharap hati Mikhail akan tersentuh. Benar juga, sahut Brian mengalah, memang kenyataannya demikian. Bosnya tampan, dan dia akui itu. Keluarlah, hari ini aku tidak ingin diganggu. Pastikan tidak ada yang masuk, paham? Termasuk Jenny. Mikhail mengangguk, hari ini dia tidak ingin hiburan ataupun belayan manja wanita itu. Wanita bodoh yang rela menjadi pemuas tanpa status jelas darinya. Cukup mudah, permintaan Mikhail hari ini sepertinya ringan-ringan saja. Brian berlalu keluar, namun baru saja hendak membuka pintu panggilan dari pria itu menghentikan langkahnya. Ada lagi? Panggilkan anak magang yang kemarin, titahnya kemudian, dan Brian menghela napas pelan kala bosnya mulai memperlihatkan tanda-tanda tak beres. Anda ingin ganti wanita? Tanya Brian kemudian, jika biasanya wanita yang meminta kali ini cukup berbeda. Cek, ganti apanya? Dia merusak mobilku, harus gantilah. Mikhail bicara dengan nada yang sedikit berbeda, dia kesal dan perkataan Brian membuatnya tertampar seakan pria paling kotor. Bukannya Anda minta 2 hari? Tanya Brian kemudian, padahal dengan jelas Mikhail mengatakan hal itu padanya di perjalanan pulang dan meminta Brian mencatatnya sebagai agenda penting. Suka-suka aku, yang bos di sini siapa? Anda, Pak. Brian menyerah, tampaknya Mikhail benar-benar ingin mencoba hal baru. Cepat sana. Aku tidak suka penolakan. Pria itu mulai sok sibuk dengan menatap monitor di depannya. Brian menunduk dan berlalu kemudian, meski bosnya sedikit labil pagi ini tapi tidak apa. Bukan hal sulit untuk memanggil anak magang, pikirnya. Sudah 20 menit Valencia berada di ruangannya, duduk di hadapannya dan Mikhail tanpa mengatakan apapun. Dia terlihat sibuk sekali dengan dokumen-dokumen yang tidak bisa Valencia pahami. Valencia sudah bertanya sejak awal, namun Mikhail memang hanya memintanya untuk diam dan menunggu. Kekuasaan pemimpin memang kerap semena-mena. Jujur saja kali ini Valencia benar-benar mengurut dada. Pak.
Sebentar, Zia. Tetap diam di sana, apa susahnya? Valencia mengerutkan dahi, telinganya bermasalah atau bagaimana? Caranya bicara berbeda, dan panggilannya sudah tidak lagi mengeja seperti kemarin. Sampai kapan? Tugas saya banyak loh, Pak. Memang banyak, ada banyak hal yang harus dia selesaikan baik itu dari kantor maupun dari luar. Sampai aku selesai, jawabnya tanpa menatap lawan bicara. Sungguh Valencia dibuat bingung dengan hal semacam ini. Ini belum 2 hari, dan Mikhail sudah memintanya kembali. Padahal, kemarin jelas-jelas pria itu sendiri yang mengatakan jangan datang jika Valencia belum menentukan pilihan. Hari ini dunianya lumayan kacau, pergi dari kos pagi-pagi buta menuju kos Erika sudah membuatnya sedikit lelah. Dan kini Mikhail melakukan hal yang membuatnya bertanya-tanya. Berak. Selesai. Kita bisa bicara. Mikhail menggebrak meja dan berhasil membuat Valencia terperanjat kaget. Santai kan bisa, dia gangguan mental apa gimana sebenarnya? Valencia mengelus dada, tingkah Mikhail benar-benar tidak bisa ditebak. Sebelumnya aku ingin bertanya, kamu tidak punya baju selain itu? Ini baju yang berbeda, hanya sama warnanya. Perhatian sekali sampai baju pun dia komentari, baru kali ini ada pria yang protes tentang apa yang dia gunakan. Pria itu hanya mengangguk pelan mendengar pernyataan Valencia. Tadi malam aku teringat ucapanmu, sepertinya keputusanmu bisa ditebak. Valencia terdiam, hendak menjawab apa karena dua-duanya bukan pilihan. Uang atau dirinya, keduanya tidak bisa dia berikan begitu saja pada Mikhail. Aku tidak akan menidurimu secara gratis. 500 juta akan aku kirim ke rekeningmu jika mau. Wah. Valencia menepuk bibirnya kemudian. Mikhail menarik sudut bibir, mata Valencia berbinar ketika mendengar nominal yang dia janjikan. Seperti yang dia duga, wanita memang sama saja. 500 juta? Kurang? Tanya Mikhail bersandar di kursi sembari menatap teliti wanita di hadapannya. Cantik, menarik dan ada hal yang sangat-sangat Mikhail inginkan dari Valencia. Dia terlihat polos, sederhana tapi sedikit bodoh, Mikhail tengah menerka. Valencia belum menjawab lagi, sejak kemarin dia memikirkan cara agar bisa dapat uang dengan cepat. Hutang kepada bosnya lumayan, begitupun dengan beberapa temannya. Biaya hidup adik-adiknya, tuntutan sang ibu yang selalu meminta uang setiap minggu dengan alasan pengobatan ayahnya, belum lagi uang kuliah dan masih banyak hal yang harus dia selesaikan dengan uang. 500 juta adalah jumlah fantastis baginya, 50 juta saja sudah cukup untuknya sekarang. Lalu dengan uang 500 juta mungkin dia bisa melakukan banyak hal, pikirnya. 1, 2, 3. Mikhail mulai menghitung dan dia tidak sabar menanti keputusan Valencia. Mahal sekali dia menghargai wanita di depannya kini, yang Mikhail cari kali ini memang hanya kesenangan. Saya bukan wanita bayaran, Pak. Jawaban Valencia pada akhirnya dan membuat Mikhail menatapnya kecewa, pria itu mengepalkan tangan dan baru kali ini ada wanita yang menolaknya. Padahal, harga yang Mikhail tawarkan sebegitu besarnya. Permisi. 1 miliar. Akan saya cari, besok pagi kan? Valencia beranjak dan berlalu dengan langkah panjang, spontan Mikhail berdiri dan mengejar langkah wanita itu. Zia, tunggu. Sejurus kemudian Mikhail menarik pergelangan tangannya hingga Zia meringis lantaran tubuhnya membentur dada Mikhail. Au, lepaskan. Kamu berani menolakku? Tanya Mikhail dengan mata tajamnya, baru ditolak begini dan dia kembali merasa gagal menjadi laki-laki. Anda sadar yang saat ini Anda lakukan termasuk pelecehan? Bapak bisa saya penjarain loh. Pelecehan?
Baiklah. Kita lihat apa kau mampu membuktikan kata-kata dari mulutmu ini, tuturnya penuh penekanan sembari menyentuh bibir Ranum Valencia dengan jemarinya.